Selamat pagi semua. Selamat pagi anak muda dan sekalian di Jakarta. Selamat pagi Surabaya. Selamat pagi Ila dengan rakan-rakan di Bulukumba. Good morning young people in Singapore, Bangkok, Bangalore, DC, and the global world. Nama saya Sumitra. Saya adalah perwakilan dari Ashoka dan ibu kepada 3 anak lelaki berumur 15, 13 dan 19 tahun. Saya datang dari Kuala Lumpur, Malaysia, tetapi sekarang bertinggal di Singapura. So saya minta maaf ya kalau bahasa saya kurang fasih atau kurang lancar hari ini. Saya senang sekali bisa berada di sini dan merasa terhormat sekali untuk menyambut kalian semua pada acara Global Lead Summit 2020. Acara perdana Ashoka dari anak muda untuk anak muda. Yeay! Kita sungguh bergembira. So, selamat datang dan salam kepada Pak Imam Gunawan, Assistant Deputy Kewirausahaan dan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ibu Najila Shihab, teman founder dari semua murid, semua guru, Sekolah Cikal dan juga co-leader yang penting sekali dalam gerakan Ashoka ini untuk orang muda. Para Ashoka Fellow dan semua orang muda yang hebat sekali yang hadir acara ini. Siap. So, untuk hari ini kita mau chat box interaktif sekali hari ini kan. So saya ada mengundang hadirin kalian untuk menjawab pertanyaan pertama. Apa yang ada di fikiran kalian ketika mendengar persoalan ini? Apakah superpower anak muda? Tolong tulis ya jawapannya di dalam chat box. Kita mau mendengar superpower orang muda. Apakah power mereka? Apakah kekuatan mereka? Sila tulis dalam chat box ya. No one. Siap. Terima kasih semua. Ya. Seperti yang Bill sampaikan dalam video tadi, dunia saat ini semakin kompleks. Sebagai contoh, sejak awal tahun ini, dunia begitu berubah. Dalam jangka masa 3 minggu, semua keluarga, anak-anak di seluruh dunia terkurung di rumah mereka masing-masing. Coronavirus yang awalnya hanya mempengaruhi suatu kelompok di Wuhan, China, sekarang terus menyebar secara global dengan sangat cepat dan saat ini belum ada solusinya. Menurut UNESCO pada puncaknya, 1,5 miliar anak muda terkena dampaknya secara global. 160 juta di antaranya berada di ASEAN. Kita melihat hampir 70% pelajar terdampak oleh COVID di lebih 258 negara. Implikasinya banyak. Guru-guru harus mengajar secara online, walau kenyataannya tidak semua bisa melakukan itu. Banyak masyarakat di ASEAN, contohnya di Indonesia, tidak mendapat akses untuk pendidikan kerana tidak memiliki akses ke teknologi, internet atau guru yang belum mengerti cara pembelajaran online. Jumlah anak-anak yang kembali ke jalanan dan merasa bosan meningkat. Yang ini masalah global. Hanya kerana mereka tidak dapat mengakses ke sesi pembelajaran. Inilah new normal, di mana banyak perubahan terjadi dalam masa yang singkat sekali. Isu-isu semakin kompleks dan tidak ada yang pasti, kecuali perubahan itu sendiri. Sayangnya, di era new normal ini, sistem dalam komunitas kita di seluruh dunia masih menggunakan aturan lama. Contohnya, sistem pendidikan masih berfokus untuk menghafal. Anak muda masih berperan pasif dan hidup di lingkungan yang dikontrol dan ditentukan hanya oleh orang dewasa.
Paradigma lama ini terjadi berbagai masalah di dunia ini sebagai kesihatan, perubahan iklim, lapangan pekerjaan, toleransi agama dan isu-isu lain seputar masyarakat. Selama ini, cara kita menyelesaikan masalah kompleks adalah dengan cara kaku. Kita membuat prediksi masalah, lalu membuat rencana yang detail sekali, dilanjutkan dengan percubaan dan eksekusi. Hal ini seringnya membutuhkan waktu yang lama. Keadaan saat ini yang dipenuhi oleh perubahan yang sangat cepat membuat kita harus membuat inovasi baru dalam melihat masalah yang ada agar bisa menciptakan solusi yang kreatif, tepat, cepat dan untuk kebajikan masyarakat semua. Jika kita terus mengatur anak muda dengan aturan lama, kita akan terus ketinggalan. Brookings Institute di Amerika Syarikat memprediksi adanya gap yang 100 tahun antara negara berkembang dengan negara maju jika kita tidak mengubah anak-anak muda, cara dengan anak-anak muda berkembang. Sekarang kita membutuhkan cara baru untuk memimpin, belajar, tumbuh dan berkembang. Di Ashoka kami melihat pentingnya untuk mencipta era baru. Hal ini harus dimulai dari anak muda. Indonesia memiliki 50 juta anak muda dan kita harus membuat sistem untuk menempatkan mereka untuk mempunyai peranan aktif. Kita harus mensiapkan mereka dengan skill-skill seorang pembaharu, iaitu satu adalah bisa melihat masalah dengan empati. Yang kedua, kemampuan membuat tim yang saling kolaborasi dengan semangat gotong royong. Yang ketiga, dengan kemampuan berfikir kreatif untuk memecahkan masalah yang rumit. Dan yang keempat adalah menunjukkan jiwa kepimpinan yang berfokus kepada kebaikan semua orang dan semua masyarakat. Anak-anak muda inilah yang kami sebut change maker atau pembaharu. Mereka adalah masa depan di Indonesia dan dunia. Para pembaharu bisa membuat solusi yang kreatif, efektif dan cepat dibanding masalah yang terus berubah. Bisa menggerakkan masyarakat untuk bekerjasama, bukan untuk saling bertentangan. Dan yang terpenting adalah kita dapat membuat masyarakat yang baru, iaitu masyarakat pembaharu. Indonesia merupakan negara kedua diciptakan Ashoka Global yang sejak dulu sudah berdukung social entrepreneur. Di Indonesia kita sudah ada 200 social entrepreneur. Saat ini kami dengan kepimpinan arah dengan tim Ashoka Indonesia, kami sudah memiliki 7 anak muda yang menjadi angkatan pertama Ashoka Young Changemakers. Mereka adalah bagian dari 50 anak muda global yang memimpinkan gerakan baru untuk membuat dunia di mana semua orang adalah pembaharu. Everyone a change maker world. Saya sungguh bangga, terharu untuk memperkenalkan 7 Ashoka Young Changemakers dari Indonesia. Yang pertama untuk ASEAN, iaitu Ila dari Bulukumba, Angela, Jessica, RJ, Rere, Lita, Rizky, yang bekerja sama dengan 16 anak muda lainnya untuk menyelesaikan berbagai masalah di Indonesia. Contohnya ada Ica dari Bulukumba, Rizal dan Christoph yang saat ini berusaha mengatasi masalah gizi. Kami bersyukur sekali kepada partner kami Gain dengan visi untuk membangun lebih banyak lagi pembaharu untuk memecahkan masalah gizi. Contohnya anak muda lain iaitu Faye yang sudah lama berada di Indonesia membuat pembaruan, Nina, Amara, Nisrin yang berperan dan terjun langsung dalam masalah sampah, lingkungan dan isu anak muda lainnya. Akhirnya, sehadirin sekalian, PBB mengestimasi bahawa kita membutuhkan
600 juta pekerjaan di 20 tahun ke depan. Sektor swasta hanya bisa menyediakan 20 juta pekerjaan. Yang ini angka-angka dari global, ya. Sisanya harus dibangun oleh change makers atau para pembaharu di masyarakat kita. Indonesia dan seluruh Asia dengan Ashoka yang change makers berdaya dan mempunyai peluang untuk memimpin perjalanan ini menjadi kenyataan, di mana pertumbuhan angka pembaharu bertambah secara eksponensial. Dan kami butuh kalian semua untuk dapat merangkul gerakan ini di seluruh lapisan masyarakat. Sebagai penutup, saya mengundang teman-teman untuk berfikir dan berefleksi kekuatan serta potensi dari anak-anak muda kita. Tanyakan pada diri sendiri anda 3 pertanyaan berikut. Pertama, apa yang saya hargai dari potensi kekuatan yang dimiliki oleh anak muda hari ini? Yang kedua, bagaimana saya dapat mendukung anak saya, teman-teman dan masyarakat? Dan ketiga, bagaimana negara ini akan berkembang apabila semua orang memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan demi kebajikan semua. Terima kasih kepada hadirin semua yang telah menjadi bahagian dari gerakan ini bersama kami. Mari kita ciptakan dunia, everyone a change maker world. Thank you everyone for listening very, very patiently. Let's together grow and everyone a change maker world. Terima kasih banyak sekali. Saya serahkan kembali